Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal supremo dan infimum. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang contoh soal supremo dan infimum, ada baiknya kita itu mengetahui dulu apa itu supremo dan apa itu infimum. Supremum ini adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan, dan infimum itu adalah batas bawah terbesar dari sebuah himpunan. Termasuk ke contoh soal yang pertama, diketahui A sama dengan X elemen R mutlak X besar dari 1 dan X kecil sama 2. Tentukan batas atas dan batas bawah himpunan ini. Masuk pembahasannya, batas atas himpunan A adalah bilangan dengan interval 2, tak hingga. Kenapa dia 2, tak hingga? Karena batas atas terkecil dari sebuah himpunan itu adalah 2, dan di belakang 2 pasti ada angka 3 dan seterusnya, maka 2, tak hingga. Karena bilangan di interval itu lebih besar atau sama dengan semua bilangan anggota himpunan A, batas bawah himpunan A adalah bilangan dengan interval min tak hingga, 1. Kenapa dia min tak hingga, 1? Karena batas bawah terbesar itu adalah 1. Dan setelah 1 itu masih ada angka-angka seperti 0 dan min 1, min 2 dan seterusnya. Karena bilangan-bilangan di interval itu lebih kecil atau sama dengan semua bilangan anggota himpunan A. Lanjut ke soal nomor 2. Bukti bahwa jika A batas atas himpunan A dan B batas bawah himpunan A, maka A setiap C elemen R dengan C besar sama A merupakan batas atas A. B setiap D elemen R dengan D kecil sama B merupakan batas bawah A. Pembahasan untuk yang A. Karena A batas atas A, maka X kecil sama A untuk setiap X elemen A. Sekarang untuk C besar sama A, C elemen R berlaku A besar sama X, A kecil sama C, atau dapat ditulis X kecil sama C untuk setiap X elemen A. Dengan demikian C memenuhi definisi batas atas sehingga dapat dikatakan C juga merupakan batas atas A. Ini adalah bagaimana kita membuat pembuktian bahwa C itu adalah merupakan batas atas dari A. Masuk pembahasan MP. Karena B batas atas A, maka X besar sama B untuk setiap X elemen A. Sekarang untuk D kecil sama B, D elemen R berlaku B kecil sama X dan B besar sama D, atau dapat ditulis X besar sama D untuk setiap X elemen A. Dengan demikian D memenuhi definisi batas bawah sehingga dapat dikatakan bahwa D juga merupakan batas bawah A. Ini adalah definisi yang membuktikan bahwa D itu adalah batas bawah dari A. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan supremum dan infimum dari himpunan T sama dengan akar 2, akar 2 ditambah akar 2, akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2. Pembahasannya, dengan melihat elemen-elemen T, kita temukan suatu barisan rekursif yang menyatakan setiap elemen T sebagai berikut. AN sama dengan akar 2 ditambah AN dikurang 1. A0 sama dengan 0. Misalkan limit N menuju tak hingga A N sama dengan L. Berarti diperoleh limit N menuju tak hingga dalam kurung akar 2 ditambah AN kurang 1 sama dengan L. Akar 2 ditambah L sama dengan L. Kenapa dia di sini berubah menjadi L? Karena L di sini AN itu sama dengan L, maka berubah jadi L. Maka akar 2 ditambah L sama dengan L. L kuadrat dikurang L dikurang 2 sama dengan 0. Itu dikeluarkan akarnya. Maka difaktorkan menjadi L dikurang 2, L ditambah 1 sama dengan 0. Maka terpenuhi saatnya L sama dengan 2 dan atau L sama dengan min 1. Jelas min 1 tidak mungkin diambil karena menimbulkan faktasi. Jadi 2 akan menjadi supremum dari T. Selanjutnya karena AN kecil dari AN ditambah 1 untuk setiap N elemen N, maka AN merupakan barisan monoton naik sehingga infimum T sama dengan akar 2. Jadi supremumnya itu adalah 2 dan infimumnya itu adalah akar 2. Masuk ke contoh soal yang keempat. Infimum dari himpunan N
elemen n sama dengan n faktorial adalah pembahasan. Didefinisikan n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai 2 1. Misalkan A sama dengan n elemen n sama dengan n faktorial dikali n faktorial. Dengan demikian, infimum dari himpunan tersebut diperoleh saat n minimum, n sama dengan 1, sehingga infimum A sama dengan 1. Itulah seputar contoh dari infimum, dari supremum dan infimum. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.